Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Kriminologi Tindak Pidana Penyeludupan Solar Ilegal untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang menjadi anggota penelitian kami yaitu adalah saya sendiri, Armando Tricaya Purnomo, lalu ada rekan saya Muhammad Bilal Farhan, dan juga Derek Nanle Oktavi. Yang dimana dalam progres penelitian kami saat ini sudah masuk ke dalam tahap review di Jurnal Cendekia Hukum dengan akreditasi Sinta 3. Adapun di latar belakang kami mengambil judul ini yang pertama yaitu adalah kita ketahui bersama bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak di Indonesia, sehingga mobilitas antara pulau ke pulau itu dihubungkan oleh jalur laut yang dikenal sebagai jalur perkapalan. Yang dimana di Indonesia sendiri jalur perkapalan tersebut sejatinya memang digerakkan oleh beberapa badan usaha ataupun beberapa masyarakat yang memiliki sertifikasi sebagai nelayan dan juga sertifikasi sebagai jasa pengangkut angkutan laut. Yang dimana dalam judul kali ini kami mengambil satu subjek yaitu adalah nelayan. Mengapa nelayan menjadi satu subjek dalam kasus kami ini? Karena kami melihat bahwasanya di Provinsi Kepulauan Riau sendiri uh, untuk pengadaan terhadap solar itu sangat terbatas sekali. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana solar ilegal itu sangat dimungkinkan karena terbatasnya jumlah solar yang diberikan oleh pemerintah, sehingga para nelayan kerap kali menggunakan solar-solar yang bukan berasal dari BBM bersubsidi. Adapun definisi bahan bakar minyak ataupun BBM yang saat ini kita kenal, yaitu merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat secara umum. Di Indonesia, BBM berfungsi sebagai bahan bakar untuk menjalankan kendaraan bermesin dalam memperlancar mobilitas industri bagi pelaku usaha tanpa menghitungkan dampak terdepannya. Lalu juga di dalam negara kita sendiri, kita sudah mengatur tentang pengaturan pidana terkait bahan bakar minyak itu terdapat di dalam Undang-Undang Migas, yang dimana di dalam Undang-Undang Migas ini mengedepankan yang namanya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan di bidang minyak dan gas. Di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 7 November 2023 terjadi salah satu kasus penyeludupan solar ilegal di Tanjung Balai Karimun, yang dimana dimulai dari kapal tanker MT Sun Life yang ditangkap oleh petugas patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kanwil Khusus Kepri, yang dimana menangkap ratusan ton BBM solar ilegal yang diangkut dan rencananya akan diselundupkan melalui nelayan, sehingga pengangkut di wilayah perairan tersebut dilaksanakan di wilayah Outport Limited. Lalu juga di dalam kasus 2023, Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada tanggal 23 September juga menangkap penimbunan solar ilegal di Batu Sembilan, Kota Tanjung Pinang, yang dimana pelaku juga mengaku bahwa nantinya solar ilegal tersebut akan dijual kepada nelayan di daerah Bintan dan Tanjung Pinang. Dari dua contoh kasus tersebut, kita dapat melihat bahwasanya sangat perlu sekali kita meninjau tinjauan kriminologi apa yang menjadi sebab musabab hal ini terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Maka dari itu, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk kepada Derek, saya silakan untuk penjelasan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menyusun penjelasan secara deduktif yang mengkaji dari norma, asas prinsip hukum, dan memberikan pemaparan uraian serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum atau berisi prinsip-prinsip dasar dan juga pandangan para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum ini
atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka dengan bahan hukum primer, baik bahan hukum sekunder, penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, atau mendengarkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum yang ada. Apakah terhadap bahan hukum tersebut, khususnya bahan hukum primer, terdapat kekosongan norma hukum, anti norma hukum, dan norma hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Idlal Farhan. Baik, terima kasih kepada Derek. Selanjutnya saya akan saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama mengenai kriminologi maraknya penyelundupan solar ilegal di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum memahami lebih dalam mengenai kriminologi maraknya penyelundupan solar ilegal di Provinsi Kepri, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kriminologi. Kriminologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendalaminya menjadi landasan esensial dalam memahami fenomena kejahatan. Dalam kerangka kriminologi terdapat fokus utama pada studi kejahatan dan penelusuran faktor-faktor yang mendorong atau menelatar belakangi terjadinya perilaku kriminal. Salah satu aspek sentral yang menjadi perbincangan utama dalam kriminologi adalah etiologi dan kriminal. Dalam pandangan kriminologi, ada 4 faktor yang mendorong perilaku melakukan suatu tindak pidana. Yang pertama, faktor ekonomi. Menurut pandangan W.A. Bonger, seorang kriminolog, faktor ekonomi dianggap sebagai pendorong utama bagi seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Beliau menekankan bahwa kondisi subjektif naruncengung atau pengangguran juga menjadi elemen yang signifikan dalam mendorong terjadinya tindak kejahatan. Selanjutnya ialah faktor lingkungan sosial pelaku. Muhammad Thotir dalam studinya mengemukakan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi oleh seorang diri. Selanjutnya, faktor tempat yang memungkinkan. Pada situasi tertentu, kejahatan dapat terjadi meskipun ada kesempatan yang diberikan oleh korban. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada situasi di mana kejahatan tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan tempat atau kondisi tertentu. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu meniru kejahatan di daerah lain. Salah satu teori kriminologi yang mengemukakan teori differential association, teori kriminologi differential association yang menekankan pada proses belajar memandang bahwa perilaku kejahatan merupakan hasil dari pembelajaran. Artinya, individu yang terlibat dalam tindakan kriminal telah mempelajari atau meniru perilaku tersebut dari orang lain yang sebelumnya terlibat dalam tindakan yang serupa. Para pelaku perindistribusian solar ilegal oleh nelayan sering kali dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan melangsir atau pelangsir. Istilah yang merujuk pada kegiatan mengambil atau menggunakan secara tidak sah. Praktik ini dilakukan di luar batas-batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Dalam meninjau persaingan dalam mencapai kebutuhan hidup, dapat diperhatikan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi, yaitu yang pertama, faktor individu. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tidak pidana perindistribusian solar ilegal oleh nelayan melibatkan aspek penyimpangan sosial yang dinilai tidak selaras dengan norma-norma kesusilaan dan perilaku yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya, faktor psikologi atau kejiwaan. Faktor psikologis atau kejiwaan memegang peranan penting dalam kriminologi untuk menjelaskan akar penyebab penyalahgunaan dan sumber kejahatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dari pembahasan kedua kami, yaitu urgensi penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan solar ilegal di Provinsi Kepulauan Riau. Hukum pidana berperan sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan juga untuk menjaga tata tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya tidak hanya sebatas mengatur, tetapi juga melibatkan penyelenggaraan keadilan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum bagi para pelaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang minyak dan gas bumi.
Jenis-jenis tindak pidana penambangan minyak ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ada dua jenis, yaitu yang pertama tindak pidana pada jenis kegiatan hulu yang terdiri dari pidana eksplorasi dan pidana eksploitasi. Lalu yang kedua tindak pidana pada jenis kegiatan usaha hilir yang terdiri dari yang pertama pengolahan tanpa izin usaha, lalu yang kedua pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, yang ketiga penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan tanpa izin usaha, lalu yang terakhir, niaga tanpa izin usaha niaga. Adapun tindak pidana terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut. Pasal 53, setiap orang yang melakukan A. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, pengelolaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah. Lalu ke B, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 40 miliar rupiah. Lalu poin yang ke C, penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah. Lalu yang terakhir, niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha niaga dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah. Selanjutnya pada pasal 54, setiap orang yang melakukan yang meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Lalu yang terakhir pada pasal 55, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi, pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dari ketentuan hukum yang telah disebutkan, hanya sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang secara spesifik membahas mengenai penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, yaitu pasal 55. Fokus dari pasal ini menyoroti praktek penyalahgunaan dalam pengangkutan dan atau niaga BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam konteks pengangkutan dan atau niaga BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, penyalahgunaan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk meraih keuntungan pribadi atau perusahaan dengan cara yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Derek. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tindak pidana penyelundupan solar ilegal di Provinsi Kepulauan Riau memiliki dampak serius terhadap stabilitas kebutuhan bahan bakar minyak dan memicu berbagai masalah sosial serta ekonomi. BBM itu menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama para nelayan dan juga pelaku usaha di sektor kelautan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan BBM yang ada sehingga menimbulkan celah terjadinya tindak pidana pendistribusian solar ilegal, khususnya di wilayah rentan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Adapun faktor penyebab kejahatan ini melalui analisis kriminologi menyoroti faktor-faktor penyebab tindak pidana penyelundupan solar ilegal, termasuk faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan juga dorongan untuk meniru kejahatan dan dari daerah lain. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi kompleks dan juga menjadi faktor utama dengan memperhatikan urgensi penanganan serius terhadap tindak pidana penyelundupan solar ilegal. Diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketahanan energi dan memastikan keadilan di sektor distribusi BBM. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Armando. Baiklah, tadi sudah kita jelaskan hasil penelitian dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om.